Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini, banyak yang menganggap bahwa dalam Islam, melakukan hubungan intim dengan seseorang yang belum dinikahi, adalah perbuatan haram. Karena termasuk dalam kategori zina. Namun ada pernyataan bahwa ada wanita yang diperbolehkan untuk dijimat tanpa adanya ikatan pernikahan, bahkan dilarang untuk dinikahi. Bagaimanakah sebenarnya hukum ini? Apakah ada wanita yang hanya boleh dijimat tetapi tidak diperbolehkan untuk dinikahi? Mari kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita memahami tentang wanita yang boleh dijimat tetapi tidak diperbolehkan untuk dinikahi, kita perlu terlebih dahulu memahami definisi pernikahan dalam Islam. Menurut ajaran Islam, pernikahan adalah ikatan sah antara seorang pria dan wanita. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga dan mematuhi perintah Allah, yang tercantum dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Menyatakan, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu, dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, bagi kaum yang berpikir. Dari ayat ini, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah bentuk hubungan suami istri yang diakui oleh Allah. Oleh karena itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah. Menurut ajaran Islam, terdapat kondisi di mana seorang pria diperbolehkan untuk mengambil wanita sebagai istri kedua, ketiga dan seterusnya. Akan tetapi, ada juga kondisi di mana seorang wanita tidak dapat dinikahi. Wanita tersebut adalah mahram, yakni kerabat dekat yang diharamkan untuk dinikahi dalam Islam. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22, Allah berfirman, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Namun, ada kondisi lain di mana seorang pria dilarang untuk menikahi wanita tersebut, tetapi diperbolehkan untuk berhubungan intim dengannya. Wanita tersebut disebut sebagai milkul yamin. Dalam Islam, terdapat banyak hukum yang perlu kita pahami dengan baik, agar dapat mengamalkannya dengan benar. Jika masih ada praktik perbudakan, seorang tuan yang beragama Islam tidak diperbolehkan untuk menikahi budak wanitanya. Meskipun tidak diperbolehkan untuk dinikahi, budak wanita tersebut diperbolehkan untuk dijimat secara halal. Namun jika budak tersebut telah dimerdekakan, maka ia menjadi dilarang untuk dijimat sebelum dinikahi. Istilah milkul yamin dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti surat Al-Mu'minun ayat 5-6. Ayat tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang menjaga kemaluannya, hanya terbuka untuk istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Dan mereka tidak akan tercela. Dalam hal ini, penjelasan mengenai bil yamin adalah bahwa ini merujuk kepada budak perempuan seorang tuan, yang memiliki budak perempuan, diizinkan untuk berhubungan intim dengannya, meskipun pernikahan tidak sah. Pandangan ini mungkin terdengar aneh, karena berarti hubungan intim dianggap sah tetapi pernikahan dianggap haram. Ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa, seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, jika seorang tuan menikahi budak perempuannya, pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan harus dibatalkan, karena pernikahan harus memenuhi hak-hak wajib seorang wanita, terutama jika wanita tersebut masih dalam status budak. Selanjutnya, dalam kitab Tholibin dijelaskan bahwa, seorang budak perempuan tidak boleh dinikahi, karena statusnya sebagai budak, akan menghalangi pemenuhan hak-haknya dalam pernikahan. Meskipun pernikahan diwajibkan bagi setiap orang yang mampu dan telah mencapai usia yang tepat, dalam situasi tertentu, seperti pada kasus seorang budak perempuan, hak-hak wajib bagi seorang wanita mungkin tidak dapat dipenuhi. Jika wanita tersebut ingin memperoleh hak-hak tersebut, maka ia harus dimerdekakan terlebih dahulu. Meskipun pandangan ini dapat berbeda-beda tergantung pada masing-masing mazhab dan konteks budaya. Jika seorang budak perempuan dinikahi, maka ia akan memiliki status sebagai istri.
Namun jika tidak dinikahi, ia hanya menjadi milik tuannya dan dianggap sebagai budak. Status kepemilikan budak dianggap lebih kuat dibandingkan istri. Perbudakan memberikan dua manfaat, yaitu memberikan keuntungan bagi tuannya, karena budak dapat bekerja atau melakukan hubungan intim serta dapat dijual dan dibeli. Namun hal ini tidak berlaku pada istri, karena istri tidak memiliki status sebagai harta atau milik sang suami. Dalam Islam, istri sebenarnya hanya sebagai kemanfaatan dan tidak menjadi milik suami secara hakiki. Meskipun istilah suami istri dalam bahasa dapat memberikan kesan bahwa keduanya saling memiliki, namun dalam hakikat, suami dan istri hanya dapat saling memanfaatkan, jika terdapat kepemilikan atas pernikahan. Hal tersebut bahkan dapat membatalkan pernikahan dan istri tetap menjadi milik orang tuanya. Oleh karena itu, suami tidak diperbolehkan untuk menjual istri kepada orang lain, berbeda dengan budak, yang secara bahasa dan hakiki dianggap sebagai milik tuannya dan dapat diperjualbelikan. Jika seorang pria menikahi budak perempuan yang dimilikinya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, karena status budak menghalangi pemenuhan hak-hak dalam pernikahan. Namun jika pria tersebut telah memerdekakan budak perempuan tersebut, baru kemudian pernikahan dapat dilakukan, dan pria tersebut akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pandangan awam terhadap hukum Islam mengenai budak dan pernikahan mungkin terkesan ambigu. Di satu sisi Islam menentang perbudakan, tetapi di sisi lain Islam juga memperbolehkan tuan untuk berhubungan intim dengan budak perempuannya. Namun ketika kita mempertimbangkan secara lebih mendalam, akan terlihat bahwa ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perbudakan bukanlah produk dari agama Islam, melainkan sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sebelum Islam datang. Kedua, hukum positif dari seluruh peradaban manusia juga mengizinkan perbudakan, termasuk berhubungan intim dengan budak perempuan. Ketiga, memerdekakan budak dengan tebusan adalah satu-satunya cara yang diperbolehkan dalam hukum. Keempat, perbudakan juga merupakan bagian dari fondasi ekonomi suatu bangsa. Menghapuskan perbudakan dapat mengakibatkan goncangan besar dalam ekonomi. Bayangkan saja, jika harga seorang budak saat itu mencapai 100 dinar, artinya jika 1 dinar emas senilai dengan harga seekor kambing, maka seorang budak setara dengan harga 100 juta rupiah. Jika seorang tuan memiliki 100 budak, maka nilai asetnya mencapai 10 miliar rupiah. Oleh karena itu, menghapuskan budak dalam satu ketukan palu, dapat menimbulkan goncangan dan keruntuhan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, Islam melakukan perubahan secara perlahan dalam penghapusan perbudakan, untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas ekonomi suatu bangsa. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan semua pandangan dengan matang, dalam pemahaman tentang pandangan Islam mengenai budak dan pernikahan. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.